Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, ada Nyai Pigih. Tidak ada yang tidak tahu bila mendengar nama Nyai Pigih, terutama warga RT 5, karena kabarnya Nyai Pigih tinggal di area ini. Desa ini memiliki 6 RT, di mana RT 5 adalah RT paling dekat dengan rawa dan area pemakaman. Serta RT 5 merupakan RT paling sepi warganya, bahkan jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh. Selain itu, RT 5 juga adalah RT yang paling subur, sejuk, dan nyaman karena masih ditumbuhi banyak pohon. Jadi, cuaca panas pun tidak pernah terasa di RT 5. Namun kenyamanan RT 5 sepertinya tidak bisa diucapkan manakala matahari sudah tenggelam. Karena ketika hari petang, RT 5 adalah RT yang paling mengerikan. Bukan hanya karena sepi dan gelap gulita, namun karena banyaknya aktivitas dunia lain yang kadangkala bersinggungan dengan warga, termasuk kehadiran Nyai Pigih. Siapa Nyai Pigih? Nyai Pigih atau yang lebih dikenal dengan Pigih yang berarti perawan adalah sosok wanita yang bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai hingga menyentuhi tanah. Menurut warga yang pernah melihatnya, penampilannya selalu berbeda-beda namun inti kehadirannya sama, yaitu bahwa Nyai Pigih adalah seorang perempuan yang pernah hidup dan meninggal di hari di mana ia akan menikah, sehingga ia bergentayangan dan suka menampakkan diri pada laki-laki. Namun faktanya, Nyai Pigih lebih sering menampakkan dirinya di hadapan anak buncit, yaitu anak terakhir. Yudi adalah teman saya sewaktu SMP. Rumahnya ada di RT 5. Dulu, Yudi pernah punya pengalaman dengan Nyai Pigih yang menurutnya ia tinggal di pohon jewet samping kamarnya. Rumah Yudi sendiri berdiri di tanah paling ujung, berdekatan dengan kebun bambu. Tetangga terdekatnya adalah seorang kakek nenek bernama Mbah Giso yang menempati lahan kebun bambu. Setiap petang, rumah Yudi pasti sudah ditutup, dan memang zaman dulu selalu seperti itu. Kamarnya sendiri berada di belakang, dan di samping kamar Yudi ada sebuah pohon jewet tua. Semua orang pasti tahu apa itu pohon jewet. Sejak dulu, pohon jewet memang menyimpan sejuta misteri. Karena menurut kabar, pohon jewet adalah salah satu pohon yang disukai oleh bangsa lelembut, termasuk pohon jewet samping kamar Yudi. Setiap malam, Yudi mencium aroma melati yang menyengat dari luar kamarnya. Aroma melati bukanlah hal asing bagi mereka yang sudah terbiasa menciumnya. Karena mitosnya, aroma melati seringkali dikaitkan dengan kehadiran 3 makhluk, yaitu makhluk kuntilanak, sundel bolong, dan Nyai Pigih. Namun kali ini, tidak hanya aroma melati yang tercium, namun sebuah ketukan di jendela kayu kamar Yudi. Tok 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 tok. Yudi sendiri tidak berani memeriksanya apalagi melihatnya, karena pernah Yudi tanpa sengaja menangkap sosok asing saat ia tidak sengaja mengintip dari celah jendela kayunya. Yudi melihat sesuatu di sudut lahan luar kamarnya. Tepat di bawah pohon jewet ada seorang yang sedang berjongkok. Ia mengenakan gaun putih dengan rambut yang sangat panjang. Awalnya Yudi mendengar suara lirih seperti seseorang sedang bernyanyi, membuyarkan kantuk Yudi. Berbekal nekat dan penasaran, Yudi mengintipnya. Ketakutan adalah hal pertama yang Yudi rasakan. Meski membelakangi, namun Yudi tahu suara itu berasal dari dia yang ada di sana. Nadanya hampir menyerupai nada sinden yang biasa terdengar di pergelaran wayang. Lama Yudi mengamati sampai ia membalikan wajahnya. Selain itu, Yudi melesat ke tempat tidur dan mencoba melupakan apa yang baru saja dia lihat. Apakah semuanya berakhir di sini? Kabarnya, semenjak kejadian itu, Yudi seringkali merasa bahwa dia terkadang mampir dan masuk ke dalam kamar Yudi. Yang paling tidak akan bisa Yudi lupakan adalah ketika Yudi melihatnya. Ketika Yudi melihatnya duduk di lemari baju Yudi, menatapnya dengan bibir tersenyumnya.
Meski begitu, Yudi mengatakan bila Nyai Pigih tidak pernah sampai membuatnya celaka, hanya menampakkan dirinya sesekali, seolah memberitahu eksistensinya di hadapan Yudi. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu Sundel Bolong. Ada satu jalan di kampung saya yang bisa dikatakan paling dihindari, karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita cantik dan jelita tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita ini ada sebuah lubang menganga. Warga kampung memanggilnya Sundel Bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini, karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar, termasuk Cak Mun yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung saya. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah-olah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun ia tidak dapat menolak karena jalan ini merupakan akses satu-satunya ke kampung saya. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 3 dan RT 4. Disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging empela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak, sehingga ia pikir bahwa malam ini sungguh mujur. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, bisa minta tolong?" Mendengar itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa?" Si wanita hanya mengatakan bahwa punggungnya gatal dan tangannya tidak sampai, meski awalnya ragu karena dianggap tidak sopan. Akhirnya si penjual nasi goreng menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual nasi goreng mulai menggaruk punggungnya. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu, ada aroma ampela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai merasa curiga. Sampai di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual nasi goreng melihat wanita di hadapannya. Rupanya, penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang terurai dengan berantakan, sementara baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang. Dan tepat di punggungnya, si penjual melihat daging tengkorak membentuk lubang besar. Di sana ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan, si penjual tumbang jatuh pingsan dan baru ditemukan warga keesokan paginya. Akhirnya, si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan Sundel Bolong yang memang suka usil di kawasan dekat sini. Takut dan ngeri semenjak saat itu, warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini. Hingga saat ini, jalan itu masih terkenal dengan cerita ini, meski penampakan Sundel Bolong di jalanan ini sudah tidak pernah terdengar lagi.